Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi atau mengobati nyeri di area tempurung lutut. Nyeri di area tempurung lutut ini biasanya banyak sekali disebabkan karena pertama adanya kekakuan pada tendon-tendon di sekitar area tempurung lutut, dan juga karena yang kedua adalah karena kelemahan pada otot-otot quadriceps. Jadi dua hal ini yang paling istilahnya yang paling banyak menyebabkan nyeri di area tempurung lutut. Jadi di area tempurung lutut ini bisa pas di atasnya tempurung ataupun di sekitar area tempurung. Nah, hal yang paling umum terjadi dialami pada orang-orang yang mengalami pengapuran atau osteoartritis pada sendi lututnya. Jadi biasanya keluhannya kalau orang yang sudah mengalami pengapuran, kalau lutut dibuat istilahnya banyak jalan ataupun terlalu lama duduk, itu juga sering terjadi nyeri di sekitar area tempurung lutut ini. Oke, bagaimana cara terapinya? Terapi ini sangat mudah, simple, dan insya Allah semua orang bisa mempraktekkan atau melakukannya. Ini adalah cara untuk mengobatinya seperti ini. Pertama, yang harus disiapkan adalah minyak untuk pelumas untuk melakukan rilis otot sini. Jadi minyaknya bisa minyak massage oil ataupun baby oil ataupun pokoknya minyak yang licin, minyak zaitun ataupun minyak kelapa juga boleh, yang penting intinya licin dan tidak panas, cuma sebagai pelumas saja. Yang kedua adalah alat gogi. Jika di rumah tidak ada alat gogi, bisa juga pakai ujung botol yang bergerigi, misal ujung botol UC 1000 ataupun ujung botol minyak tawon, itu kan di belakang ada geriginya, bisa pakai itu. Jadi konsepnya yang pertama adalah tendonnya yang kaku kita rilis dulu, lalu quadricepsnya nanti kita kuatkan. Nah, yang pertama tendon-tendon di area tempurung lutut ini kan tempurung. Jadi tendon itu adalah ujung otot yang nempel di tulang, namanya tendon. Jadi yang paling banyak di area sini ini dari otot quadriceps ini nempelnya di sekitaran sini, di bawah tempurung, samping tempurung sini, samping sini. Nah, jadi area yang harus dirilis adalah setelah kita minyaknya kita lumurin, pertama di sini, di samping sini, samping bagian luar, samping bagian dalam, terus bagian atas tempurung dan bawah tempurung. Ini harus rata kita rilis dulu. Caranya seperti ini. Nah, kalau pakai ujung gogi, pakai ujung belakangnya dulu. Cara megangnya seperti ini. Nah, jadi cara megang alat goginya ini bisa gini, yang penting nyaman. Kalau saya gini, gosok di area ini. Nah, gosoknya pelan-pelan, tidak usah terlalu keras dulu. Jadi pelan-pelan gini aja, pelan-pelan di area samping ini. Nah, nanti kan terasa gerenjel-gerenjelannya. Terus kita ini kan gosok-gosok secara perlahan. Nah, di area samping terutama yang bergerenjel-gerenjel ini kita istilahnya digosok seperti ini biar dia rilis. Fungsinya digosok-gosok ini juga membuka pembuluh darah, membuat hangat di area tendon-tendon yang akan kita rilis ini. Oke. Nah, umpamanya pas saat digosok ini sakit, ya nggak apa-apa, karena itu yang akan kita betulkan. Tandanya bermasalah itu salah satunya ada rasa sakit dan rasa tegang, itu indikator kalau tubuh atau jaringan itu bermasalah. Nah, samping sini, terus di atasnya ini. Nah, biasanya ada gerenjel-gerenjelan di area sini, di area atas tempurung. Pokoknya diratakan dulu di sini, di atasnya. Terus kalau mau mulainya tidak harus sesuai dengan video, tidak apa-apa, yang penting rata. Mulai dari atas, samping luar, bawah tempurung lutut, samping dalamnya sini. Ini harus digosok. Nah, tadi kan dari luar, terus di atasnya sini, lalu di sini, di dalamnya sini,
Setelah di bagian dalam sini, bagian bawahnya sini, bawahnya tempurung. Nah, kalau bawahnya tempurung bisa digosok ke atas gini atau bisa di samping sini, ke arah samping sini. Yang atas juga bisa gini. Nah, terserah. Yang penting kena gosokan pelan-pelan seperti itu. Jadi gosokannya ini bisa sampai 20 menit ataupun setengah jam ataupun sampai 1 jam juga boleh. Makin lama digosok makin bagus. Seperti itu. Cara ini bisa diulang seminggu, bisa sampai 2-3 kali. Kalau ada jarum, kalau nggak jarum boleh setiap hari boleh. Seperti itu. Nanti kan habis digosok gini biasanya banyak timbul pertanyaan, kok habis digosok jarum ataupun kok kayak ada bengkak-bengkaknya di sekitar digosok. Tidak apa-apa, itu namanya inflamasi terkontrol. Itu memang proses dari penyembuhannya seperti itu. Karena saat kita gosok dirilis kayak gini, nanti darah segar masuk sini. Darah yang bagus yang kayak oksigen akan mengitari area tendon yang kita stimulasi atau kita rilis seperti itu. Nah, setelah semua selesai, di samping sini dirilis, di atas sini juga dirilis seperti ini. Lalu di dalam sudah, bawah sudah, lalu di atas, pas di atas tempurung. Nah, pas di atas tempurung sini bisa kita posisinya bisa agak diganjal seperti ini, biar yang tempurungnya ini agak menonjol bisa, ataupun bisa langsung di seperti ini. Nah, ini ditekuk, nah langsung atasnya kita gosok seperti ini. Nah, oke. Nah, saat di atas tempurungnya sini, ini yang biasanya yang kalau di area tempurung ini di atasnya ini yang paling sensitif ini. Saat digosok-gosok ini akan terasa ngilu, sakit, kadang juga akan terasa kayak ada kesetrum-setrum kayak gitu. Jadi pelan-pelan saja, tidak usah terlalu keras menekannya. Ini sakit-sakit sedikit dan bisa ditahan seperti itu. Jangan sampai terlalu keras sampai sakitnya tidak bisa ditahan. Ini digosok pelan-pelan. Nah, yang nonjol ini, nonjol kaku di sini ini harus sering-sering digosok seperti ini. Nah, lalu di sininya pokoknya nanti terasa gerenjelan itu di sekitar tempurung lutut dia digosok. Nah, saat setelah apanya saat digosok atau apa ini kan, nah timbul merah kayak gini, gue bener darah situ sudah kebuka dan darah segar sudah masuk. Nah, gini kalau bawahnya yang tadi sini juga posisi seperti ini juga bisa. Yang penting pelan-pelan saja seperti ini. Nah, lalu setelah semua di area sini selesai, nah lalu ke arah bawah sedikit bagian luar di area ini. Nah, di area ini yang ada deket tonjolan-tonjolan tulang ini, nah ini ditambah gosok lagi seperti ini. Nah, ini kan hubungannya antara ujung otot tibialis anterior ini sama tulang ini sangat berpengaruh ini, terutama saat kita aktivitas jalan. Biasanya kalau area tempurung atau tempurung yang bagian luar sakit, area di bawahnya sini juga sakit dan juga tegang. Jadi di sini juga dirilis atau dikendorin. Jika sakitnya sampai ke bawah sini juga, nah gosoknya bisa sampai ke arah bawah seperti ini. Oke, yang penting intinya harus telaten, pelan-pelan digosok, tidak usah terlalu keras-keras dan tidak usah terlalu cepat-cepat seperti ini. Nah, yang penting digosok pelan-pelan dan konsisten. Oke, terus nanti gosoknya kan saya pakai belakang ini, umpamanya mau lebih dalam lagi, ini pakai ujungnya. Nah, setelah pakai belakangnya, kalau belakangnya ini yang luar-luarnya dulu, umpamanya lapisan ini yang lapisan luar dulu, yang paling atas. Kalau sudah atas sudah kendor, boleh pakai yang ujung dalam ini. Nah, seperti ini. Kalau langsung pakai yang ujung dalam, nah biasanya kan lebih sakit, orang lebih sensitif. Ada yang nggak tahan kalau langsung yang pakai yang dalam seperti itu. Ya, setelah umpamanya dirilis pakai alat go gini selesai, lalu kita tambahkan pijat-pijat biasa menggunakan jempol. Nah, seperti ini. Nah, di area sama tadi areanya samping seperti ini.
arah pijatannya bisa dari atas ke bawah, bawah ke atas, tidak masalah, yang penting dipijat. Nah terus kan masih terasa ada gerenjelan-gerenjelannya, ini digosok-gosok seperti ini. Di atasnya sini juga, kalau atas tempurung bisa gini, bisa samping sini, bisa langsung ke bawah ini. Nah oke. Terus samping sini dirilis ya, lalu di sini tadi digosok-gosok saja, dirilis. Nah cara ini simple, sederhana, jadi arahnya tidak harus ke bawah atau ke atas, mau diputar atau lima, yang penting dia kena gosokan bisa. Jadi nanti nggak ada istilah nanti takut melakukan ini nanti salah urut atau apa, enggak. Ini semua ini aman, kecuali yang nggak boleh dilakukan treatment seperti ini kalau di sekitar tempurung terasa ada bengkak, tandanya bengkak kan ada merah, terus tandanya ada radang, maksudnya tanda-tanda radang itu kan ada warna kemerahan, salah satunya di sekitar lutut, terus bengkak, terus nyeri yang tak tertahankan, terus seperti itu. Terus kalau dipegang, diraba ada rasa panas atau hangat, itu radang tidak boleh diapa-apain, nunggu radangnya selesai baru boleh dilakukan treatment seperti ini. Nah selama tidak ada radang, cara ini ya insya Allah aman. Nah oke, setelah dikira istilahnya udah agak kendor, nah nanti tadi kan terasa ini ada gerenjel-gerenjelan, entah di area atasnya sini atau samping sini atau samping sini. Itu kan gerenjelan itu kan jaringan yang paling dalam lagi. Nah di area yang gerenjel itu bisa ditekan pakai ujungnya ini, cari gerenjelannya, bisa ditekan, tekan pakai ujung alat gogi, ditekan. Nah tahan bisa sampai 10-15 detik. Nah nekannya ini pokoknya sampai terasa sakit tapi bisa ditahan seperti itu. Oke, pokoknya semua sekitar sini nanti cari gerenjalnya, ditekan. Lalu yang bagian atas tempurung posisinya digini seperti tadi waktu gosok. Nah dicari pas ini, oh ini gerenjel ini. Nah terus nekannya pakai, tidak usah pakai yang ujung ini tapi pakai yang di tengahnya ini, dia tekan aja gini, tekan, tahan, lalu lepas. Nah setelah dilepas, nah ini kayak ada mendelep kayak gitu, nanti nggak apa-apa. Nah ini yang sakit, yang perlu dirilis yang itu seperti ini. Nah juga terapi ini juga bisa untuk yang keluhan yang lutut bunyi krek-krek gitu. Biasanya kalau lutut bunyi krek-krek kan karena tendon di area tendon-tendon di sekitar tempurung lutut itu kaku, kasar seperti itu. Jadi cara ngalusinnya atau menghilangkan krek-kreknya bisa juga dengan pakai cara seperti ini. Oke, setelah semua rata kita tekan-tekan, selesai untuk rilisnya. Lalu cara penguatan pada otot quadricepsnya ini. Jadi otot quadriceps ini adalah otot paha bagian yang menyangga lutut yang bagian depan sini. Nah, jadi penyangga lutut kan ada paha depan, paha belakang, hamstring, terus betis depan sama betis belakang ini. Jadi kalau untuk kasus yang nyeri tempurung sini, yang perlu dikuatkan adalah yang sininya, otot paha bagian depan sama di sini otot pinggul bagian depan, otot selangkangan. Caranya saya cari yang paling ringan aja. Ini pertama kaki diluruskan seperti ini. Nah kaki diluruskan, lalu kaki yang sakit diluruskan, lalu ini angkat, pergelangan kaki lurus, seperti ini, diluruskan dulu, tahan seperti ini, kencangkan, lalu angkat. Nah angkatnya ini tahan, angkat si paha atau lutut, tahan selama mungkin sekuatnya. Misal kita kuatnya 15 detik ya sudah, setelah nggak kuat turunkan. Kuat setengah menit atau 30 detik boleh, kuat 1 menit juga boleh. Jadi per individu itu atau per orang beda-beda. Jadi caranya angkat saja, tahan. Nah biasanya pas saat mengangkat ini akan terasa berat, paha menahan ini berat, biasanya sampai getar-getar kayak gitu, sampai bergerak si paha.
Nah, kalau sudah nggak kuat turun, istirahat dulu sambil tarik nafas, lalu angkat seperti itu. Nah, oke. Lalu cara yang kedua untuk menguatin ini bisa dengan istilahnya squat, latihan squat seperti ini. Oke, kalau squatnya bisa seperti ini caranya. Kita berdiri, lalu turunkan, istilahnya kayak, nah kalau tekuk lututnya seperti ini, yap. Nah, tahan selama mungkin, tidak istilahnya batasnya agak sampai gini nggak usah, yang penting ini turunkan sampai terasa agak berat, ya udah tahan di sini, tahan selama mungkin, paling lama atau kuatnya seberapa ya udah ditahan. Oke, setelah udah nggak kuat, berdiri, luruskan sambil digerak-gerakkan dulu seperti ini. Oke, lalu diulang lagi. Oke, tahan seperti itu. Pengulangannya bisa sampai 3 atau 4 kali, bisa, itu sudah lumayan bagus. Oke, mungkin itu saja tutorial atau tips dari saya bagaimana cara mengatasi nyeri di area tempurung lutut. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang mengalami nyeri di area tempurung lutut. Di akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.